Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kembali lagi bersama-sama kita di hari Minggu ini. Tuhan memberkati setiap kita dengan hidup, memberkati kita semua dengan kekuatan dan perlindungan. Saya harap dimanapun kita berada saat ini, kita semua hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Kita mau beribadah, mari persiapkan hati pikiran kita, penuhi hidup kita, hati kita dengan sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur berterima kasih. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kekuatan. Dan pada pagi hari ini kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan. Bertatalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Ketika kami menyebut nama Tuhan dan memanggil namamu, kami percaya Tuhan ada dan Tuhan hidup di tengah-tengah kami. Kami mau memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Mari naikkan pujian ini bersama, katakan Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, katakan ku mengasihimu, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Oh, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih
tahu saat ini Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan sedang ada bersama-sama dengan kami. Kami memuji, kami membesarkan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau angkat tangan kami, mengangkat hati kami. Kami mau memanggil, menyerukan nama Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami memanggil-Mu Aba, ya Bapa. Kami memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, oh, lebih dari segalanya. Kau Tuhan yang ku ingini, emas, perak, dan permata tiada artinya. Mari katakan dengan hatimu, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba yang setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami angkat hati kami, menyembah yang hidup. Engkau baik, Engkau baik Biar setiap lidah kami menyembah nama Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sama di dalam setiap kami. Kuasa-Mu ada di dalam setiap kami. Haleluya, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Mari katakan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Tuhan. Oh, ku
ada satupun dari kami yang tidak Tuhan jamah. Semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Di rumah ada masing-masing, mari bangkit berdiri, katakan ya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau Tuhan yang kami andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Katakan dengan iman, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari bersama katakan, Kau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa sukacita yang daripada sorga menaungi dan menguasai setiap kami di tempat ini, bahkan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita puji nama Tuhan. Haleluya. Mari katakan terima sukacita sorga. Haleluya. Mari semua. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan. Haleluya, yes, amin. Ku mau bersorak bagimu. Bersama katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Yang bersukacita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat
rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Timbul sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak, ku mau bersorak, menuhiku. Mari angkat tanganmu lebih tinggi, katakan haleluya, Kau ada dalam. Terima kasih Tuhan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Mari katakan bersama, tak surga nyata penuhiku. Sukacitamu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh yeah, sukacita surga nyata penuhiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari bersama katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bersama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Jemaat katakan bersama-sama, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. katakan dengan iman, Kau Allah yang mengasihi kami Tuhan, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Kau mengasihiku selamanya, selamanya, selamanya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita? Mari angkat tanganmu, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebab Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan perbuat selalu baik dalam hidup kita. Oleh karena itu saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk angkat tangan tinggi-tinggi. Mari lambai-lambaikan dimanapun kau berada. Lambai-lambaikan tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu
baru setiap hari. Tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Come on semua, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jemaat saja katakan bersama, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari semua memuji nama Tuhan, katakan bersyukurlah, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Semua katakan sama-sama. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau ada orang di kanan kiri Anda, katakan Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus selalu baik ya. Haleluya. Dia dahsyat, dia dahsyat. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi setiap kita. Pujian mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. God is good and He's good in all the time ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghitung setiap hari kami. Ajar kami Tuhan supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami dilindungi, kami mendapatkan pengetahuan yang baru. Kami angkat tangan hati kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Saya mau ajak setiap jemaat, setiap kita yang sedang beribadah saat ini, saya mau ajak kita pujikan pujian ini, kita ucapkan kata per kata, sebab ini ayat firman Tuhan. Mari kita ucapkan dengan baik, kita ucapkan dengan sungguh-sungguh. Katakan pada Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, kami memanggil-Mu Tuhan, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu
Angkat tanganmu, katakan mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan akulah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami peroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Agar semua rencana-Mu digenapi. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama, katakan mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu. Katakan besar, besar, yes Lord, besar setiamu Tuhan, dan agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus kami, oh Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami siap diubahkan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap diberkati lewat pewartaan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi dengan pengurapan Tuhan. Pakai mulut lidah dengan hikmat marifat daripada Tuhan untuk memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, jemaatnya dikasih Tuhan. Kita bersyukur bagi hari ini kita masih boleh datang berbakti kepada Tuhan dan bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya, memang kita di dalam setengah tahun terakhir ini di dalam situasi yang kurang begitu menyenangkan, bukan? Banyak orang ya memang merasa ada satu tekanan, beban berat, perasaan kurang nyaman, khawatir, dan macam-macam lah. Dan ini bukan hanya di lingkungan kita yang dekat, tapi di seluruh dunia semua menghadapi pandemi situasi yang sama. Nah, saya perhatikan banyak orang Kristen di dalam suasana seperti ini, ya tentunya kita berdoa ya, minta Tuhan untuk cepat menyelesaikan masalah ini. Namun di sisi yang lain kita tahu
bahwa ini ada rencana Tuhan yang sangat indah. Di dalam kesulitan, di dalam kesengsaraan, penderitaan, malapetaka, bencana dan macam-macam ini semua, kita perlu menata kembali langkah kehidupan kita. Dan saya perhatikan juga banyak orang Kristen selama ini hanya tertunduk saja. Orang Jawa bilang dingklu aja. Ya, tentunya kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan. Namun hari ini kita perlu belajar. Jangan hanya tundukkan kepala, tapi kita juga perlu menengadah ke atas. Karena kita sadar kalau Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, marilah kita mencari tahu Tuhan apa yang harus saya lakukan di dalam situasi seperti ini. Ya, jangan hanya melihat kesulitannya saja, pandeminya saja, coronanya saja yang diperhatikan, kemudian untuk berusaha untuk mau menyelamatkan diri. Ya memang kita ada tanggung jawab kita masing-masing. Ya kita perlu jaga kesehatan, kebersihan dan macam-macam. Namun di sisi lain kita jangan tertutup oleh bayang-bayang kesulitan ini, malapetaka ini, bencana ini, sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan yang sebenarnya yang Tuhan ingin kita lakukan. Oleh karena itulah hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk belajar dari dua tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Namun mempunyai kesamaan dan bagaimana mereka mengalami Tuhan yang mengolah, menempa mereka di dalam proses kehidupan mereka. Sehingga mereka dipakai oleh Tuhan seumur hidup mereka. Nah, dua tokoh yang saya akan bicarakan pagi ini yaitu Musa dan Yosua. Mereka dua orang yang berkesinambungan untuk menjalankan tugas yang Tuhan percayakan pada mereka. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua. Dari pasal yang pertama saya akan bacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai 9. Demikian bunyinya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati,
sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada sebutan yang istimewa di sini. Kepada Musa di sini langsung disebutkan sebagai hamba Tuhan. Kepada Yosua disebutkan sebagai abdi Musa. Kayaknya kok ada tingkatan perbedaan itu. Oke, kita coba mengulas satu persatu. Kita mengetahui Musa dipakai oleh Tuhan selama hidupnya 122 tahun, boleh dibagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama selama 40 tahun dia menjadi anak putri Firaun. Dia hidup di istana, menikmati segala kemewahan di istana, mempelajari semua pengetahuan di istana. Luar biasa. Namun periode yang kedua, 40 tahun kemudian, situasinya begitu berubah dengan drastis. Dia melarikan diri dan hidup di padang belantara. Dia mengembalakan domba-domba kawanan, kambing, lembu, ya semua milik mertuanya. Coba bayangkan, dari situasi yang begitu mewah, ya, sampai kepada padang belantara, drastis sekali. Nah, itu semua merupakan proses bagaimana Tuhan mau membentuk kepribadian Musa. Untuk satu tugas 40 tahun yang terakhir, yaitu memimpin orang Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Nah, inilah rencana Allah. Allah sudah berjanji kepada Abraham akan memberikan tanah Kanaan kepada anak cucu turun-temurun. Memang sampai cucunya di zamannya Yakub sudah tinggal di tanah Kanaan. Namun oleh karena ada bencana kelaparan, maka mereka pindah ke Mesir dan tinggal di Mesir selama 430 tahun lamanya. Namun janji Tuhan tidak pernah kosong, gagal. Sampai pada waktunya, nah Tuhan memanggil Musa untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah kita lihat ya, 40 tahun pertama Musa dipersiapkan oleh Tuhan secara intelek. Kemudian 40 tahun kedua Tuhan menempa dia untuk memupuk dia mempunyai hati seorang gembala. Karena dia akan menghadapi 40 tahun terakhir memimpin orang Israel yang begitu keras hatinya. Disitulah Tuhan mempersiapkan Musa. Pengetahuan perlu, namun hati seorang gembala lebih penting. Dan selanjutnya kesetiaan. Selama 40 tahun kalau kita mempelajari kitab Keluaran sampai mereka masuk ke tanah Kanaan, bukanlah satu perjalanan yang mudah. Orang Israel seringkali bersungut-sungut, ya, bahkan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berulang kali untuk memukul mereka dengan bermacam-macam cara, namun hati mereka tetap keras. Namun di situ kita melihat Musa setiap kali menghadapi masalah, dia selalu datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Alkitab memberikan satu komentar. Musa adalah orang yang paling lemah lembut sepanjang sejarah. Dan di dalam Alkitab ada 2 tokoh, ya, yang dianggap sebagai kawan Allah. Satunya Abraham, satunya adalah Musa. Dia berbicara dengan Tuhan begitu akrab seperti seorang teman. Nah saudara, nah kita melihat itu semua untuk menggenapi rencana Tuhan. Supaya orang-orang Israel ini boleh memiliki tanah warisan yang dijanjikan kepada Abraham. Maka itu sejak awal
waktu Musa dipanggil untuk menerima tugas ini, dia sudah berusia 80 tahun. Dia langsung menjadi hamba Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan semuanya ini. Oke, kita lanjutkan lihat Yosua. Yosua pada usia mudanya, dia sebagai abdi Musa. Dia sebagai pengikut Musa. Paling tidak selama 40 tahun dia bersama-sama dengan Musa. Alkitab tidak jelas membicarakan waktu Yosua dipanggil untuk mengikuti Musa itu usia berapa. Ya, tapi paling tidak 40 tahun dia melayani Musa, mendampingi Musa, menjadi abdi Musa. Setelah Musa meninggal, maka tadi kita membaca dia melanjutkan tonggak kepemimpinan ini dan memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan sesuai dengan janji dan perintah Allah, Yosua lah yang nantinya akan membagi-bagikan tanah Kanaan kepada orang Israel. Dari sisi yang lain kita melihat rekan Yosua yang bernama Kaleb. Waktu dia dipanggil bersama-sama dengan Yosua ya, untuk mengikuti 12 pengintai itu ya, yang diutus oleh Musa, di belakangan Kaleb mengatakan bahwa waktu itu dia berusia 40 tahun. Jadi kurang lebih kita bisa menghitung ya. Yosua waktu itu dengan Kaleb juga kira-kira sebaya gitu ya. Nah kemudian waktu setelah perjalanan itu selesai dan mereka memasuki tanah Kanaan, waktu membagi tanah dan Kaleb mengatakan sekarang saya berusia 85 tahun. Berarti sudah selang kira-kira 45 tahun. Nah terakhir dikatakan bahwa Yosua meninggal pada usia 110 tahun. Nah waktu itu kalau kita membaca di Yosua pasal 24 akhir nantinya tanggal ayat 29, barulah dia disebut sebagai hamba Tuhan. Tadinya dia abdinya Musa. Selama mengikuti Musa, belajar dan akhirnya menerima tonggak kepemimpinan bahwa memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Sampai pada akhirnya dia disebut juga sebagai hamba Tuhan. Nah di sini kita lihat semua proses perjalanan hidup mereka dituntun oleh Tuhan. Dan satu keistimewaan yang ada di dalam diri Yosua. Tadi kita telah baca firman Tuhan mengingatkan terus. Janganlah kamu khawatir, janganlah takut. Hendaklah kamu gagah perkasa, berani. Ya, berulang-ulang ditekankan di situ. Memberikan dia semangat dan dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di sisi yang lain lagi diingatkan bahwa firman Tuhan, Taurat Tuhan jangan ditinggalkan dari mulutmu. Bahkan diajarkan kepada seluruh orang Israel. Ya, kita melihat waktu Yosua menerima tanggung jawab ini, waktu dia menerima tugas yang berat ini, tadinya selama 40 tahun dia juga sudah menyaksikan bagaimana Musa memimpin orang Israel. Tidak mudah. Namun sekarang tanggung jawab ini jatuh pada dirinya. Dia yang akan melanjutkan. Ya tentunya, ya nggak heran lah kalau kita sebagai manusia ya, sudah mengalami 40 tahun yang depan itu tidak mudah. Dan sekarang dia yang akan melanjutkan. Pastilah Yosua juga kecil hati, gemetar. Namun kita bersyukur tatkala Yosua menerima tanggung jawab ini dan dia menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Firman Tuhan terus diingatkan kepada umat Israel. Bahkan dia terus berusaha. Ya, sehingga orang Israel pun di dalam pimpinan Musa, di dalam pimpinan Yosua, beda sekali. Mereka berani melawan Musa, menantang Musa. Namun sekarang
yang ikut di bawah pimpinan Yosua itu adalah generasi yang kedua. Beda sekali. Ya, Tuhan marah kepada generasi yang pertama yang baru keluar dari Mesir itu. Oleh karena mereka tidak percaya. Sebetulnya perjalanan mereka keluar dari Mesir untuk masuk tanah Kanaan. Kira-kira 2 tahun selesai. Tapi oleh karena mereka tidak percaya, maka Tuhan menghukum mereka lagi supaya mereka berputar-putar lagi 38 tahun lamanya. Sehingga semua generasi yang keluar dari Mesir itu semua dibinasakan di padang belantara. Maka muncullah generasi yang kedua. Nah, yang muda-muda ini mereka di bawah pimpinan Yosua. Mereka juga menyaksikan ya, apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya itu. Maka Yosua terus mengingatkan mereka. Belajar firman Tuhan. Tekunilah firman Tuhan. Jangan menyimpang. Sehingga antara Yosua dengan generasi yang kedua itu ada kerjasama yang baik. Kalau kita membaca ya, dengan teliti, ya, kita bisa melihat, menemukan ya, bagaimana Yosua dengan generasi yang kedua saling mengingatkan juga saling menguatkan. Sehingga pada akhirnya mereka boleh masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham. Saudara, itu adalah rencana Tuhan pada umatnya. Nah, kita melihat Yosua selama dia dibentuk oleh Tuhan, dia mempunyai ya boleh dikatakan guru ya atau pemimpin itu Musa yang juga begitu baik. Ya, dia dibimbing, dia ada kesempatan, dia boleh belajar dari pengalaman-pengalaman Musa. Bagaimana menghadapi situasi tantangan dan kesulitan. Selalu bertanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, selalu bertanya kepada Tuhan. Bolehkah aku lakukan ini? Bolehkah aku lakukan ini? Nah, itulah satu ketekunan. Namun ya di dalam sepanjang pelayanan Yosua ada satu kelalaian. Ya, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang fatal, ya, kesalahan yang fatal. Namun satu, yaitu tatkala mereka baru melewati masuk tanah Kanaan, melewati laut sungai Yordan, maka dia ditipu oleh suku Gibeon, ya, yang tadinya memang tinggal di tengah-tengah mereka, namun menipu dia katanya dari tempat yang jauh. Itu saja. Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan dalam hal ini dia tidak bertanya kepada Tuhan untuk kesalahannya. Ya, walaupun tidak fatal, namun itu juga ada ya merupakan kelalaian manusia. Nah, di sisi yang lain kita belajar Yosua bagaimana dengan kerendah hatian. Coba bayangkan ya, selama 40 tahun dia mengikuti Musa. Naik ke atas gunung Sinai. 40 hari lamanya dia menunggu. Bosan enggak? Kalau kita menunggu sesuatu setengah hari aja juga rasanya hatinya sudah sebel ya. Ini 40 hari 40 malam Musa naik di atas puncak gunung Sinai. Orang-orang di bawah mengira mungkin Musa sudah mati di sana. Tapi Yosua dengan tekun sendirian lagi. Ya, di tengah-tengah gunung Sinai menunggu. Ya, selain itu, ya Yosua juga mendapat tugas pelayan di kemah suci. Ya, dia juga ambil bagian. Ya, nah, waktu Musa memilih tua-tua untuk memimpin, yang membantu pelayanan Musa, Yosua adalah salah satu yang dipilihnya. Alkitab mencatatkan bahwa Yosua orang yang hikmat dan penuh dengan roh. Nah, inilah banyak hal-hal yang positif yang dapat kita pelajari. Dan dia sendiri adalah orang yang mempunyai tekad, mempunyai komitmen. Ya, dia mau belajar, mau melakukan. Tidak banyak bertentangan atau mengeluh, mengomel, ya, bersungut-sungut atau melawan, tidak. Nah, saudara, hari ini kita juga merupakan umat Allah.
Kita juga adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk hidup di zaman ini. Kalau kita mempelajari surat Petrus, di sana Petrus mengatakan kepada orang Kristen pada zaman itu yang menghadapi kesulitan, tantangan, tekanan dari lingkungan, dari kehidupan mereka. Nah, Petrus mengingatkan, kita bisa membacanya di 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kita adalah orang pilihan Allah. Kita adalah umat rajani. Nah, imamat rajani. Kita adalah milik Allah. Nah, kita ditebus oleh Tuhan, dikeluarkan dari kegelapan untuk hidup di dalam terang Allah. Ada satu tujuan, yaitu supaya kita bisa memasyurkan, menyatakan kebaikan Allah, perbuatan Allah. Nah, itulah tujuan Allah kepada kita hari ini. Apalagi dalam situasi yang sulit seperti ini. Apa yang dapat kita lakukan? Tuhan menginginkan kita bertindak, melakukan sesuatu untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang indah, yang agung, supaya dunia ini tahu. Kita sadar bahwa manusia hidup di dalam dosa, kegelapan, tidak ada harapan. Hanya di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan, kita mempunyai jaminan. Namun kita juga harus sadar, setelah kita diselamatkan, Tuhan tidak langsung membawa kita pulang ke surga. Betul enggak? Ya, kita masih ada kesempatan hidup di dalam dunia ini untuk sekian lamanya. Nah, untuk apa? Kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya kasarnya kita menunggu mati, betul enggak? Tapi Tuhan tidak inginkan kita demikian. Setelah kita diselamatkan, kita menjadi milik Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani. Orang yang sudah ditebus. Ya, biarlah kita menunjukkan kepada dunia ini melalui kehidupan sehari-hari. Supaya orang di sekitar kita, mereka juga boleh mengenal Tuhan. Jadi, kalau di dalam situasi suasana pandemi seperti ini, kita hanya terus merundungi situasi yang tidak nyaman ini, kesulitan ini, hanya terus begitu saja. Kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk dunia ini. Dan kita pun tidak bisa menyaksikan Kristus. Oleh karena itulah, mari kita belajar. Kita menengadah kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, di saat-saat seperti ini, apa yang dapat aku lakukan? Berikan petunjuk kepadaku. Berikan kesadaran padaku. Supaya aku boleh melakukan sesuatu. Kalau kita hanya memikirkan bagaimana kita bertahan, ya, bagaimana kita itu terus hanya menjaga diri sendiri aja, ya, kita dan tidak berbuat apa-apa, maka kita akan melewati hari-hari kita dengan keluh kesah. Kita bisa merasakan penat, ya, kita merasakan beban yang berat. Tapi kalau kita sadar ada tugas yang akan kita lakukan, maka kita mohon kekuatan dari Tuhan. Sehingga selama pandemi ini kita nggak tahu kapan akan berakhir. Ya toh? Walaupun dikatakan ada vaksin, pencobaan paling cepat juga kira-kira Februari baru ada. Itu baru merupakan vaksin. Nah, obat ada nggak? Kita belum tahu. Jadi mungkin kita bisa akan berlarut-larut, berlama-lama dengan situasi seperti ini. Bapak Presiden mengatakan apa? Kita harus hidup berdamaian dengan COVID. Artinya apa? Kita nggak tahu. Saya masih ingat ya dulu, kira-kira 50 tahun yang lalu ya, atau 60 tahun yang lalu, tatkala kita menghadapi sakit TBC itu ya, wah rasanya kok nggak ada obatnya gitu ya. Waktu itu seluruh dunia juga merasa tertekan. Ya. Belum lama lagi itu penyakit kusta gitu ya. Ya. Kemudian
banyak lagi hal-hal yang terjadi. Sehingga dalam kehidupan sepanjang sejarah kita itu tidak luput dari banyak penderitaan kesulitan. Namun kita yakin ya, semua itu di dalam pengaturan seizin Tuhan. Dan Tuhan ada rencana yang harus kita lakukan. Selama ini kita diminta tetap tinggal di rumah, nggak perlu jangan keluar, jangan kerumun-kerumun di luar. Ya, kita banyak di rumah untuk apa? Ya selama ini karena kita kurang berkumpul dengan keluarga. Ya, semua banyak kesibukan, semua menekankan egonya masing-masing. Aku mau ini, aku mau itu. Sekarang Tuhan belajar, ayo tinggal di rumah. Lebih banyak waktu bersama dengan anggota keluargamu. Gunakanlah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Kita perlu menata kembali kehidupan kita. Dulu kita tidak memperhatikan kesehatan. Ya toh, makan wah semaunya. Awas loh, kolesterol tinggi loh, nanti diabetes loh. Alah nggak apa-apa, ada obatnya kok. Sekarang nggak usah diingatkan, kita sudah was-was sendiri. Ya kan? Ya itu, kita perlu menata kehidupan kita. Ya, konsep kehidupan kita, konsep nilai kita, pandangan hidup kita, semua perlu ditata kembali. Kita belajar ke dalam firman Tuhan. Baliklah kepada firman Tuhan. Sehingga kita boleh kembali ya, menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Dengan demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jelas panggilan Tuhan, kita jelas tugas-tugas yang kita emban, yang harus kita lakukan kepada dunia ini. Yang paling penting, kita perlu kabarkan Injil Tuhan. Saya senang dengan ayat yang ada di sini nih. Tuaian jiwa bagi kerajaan Allah. Itu memang satu amanat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebelum dia kembali ke surga. Satu amanat agung. Nah itu kalau bukan dilakukan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Injil keselamatan Tuhan, yang tahu jalan keselamatan, siapa lagi? Ya kan? Nah itulah, marilah kita belajar. Ya, seperti Musa, seperti Yosua, waktu mereka menerima panggilan Tuhan, mereka menerima tugas dari Tuhan, mereka tekuni dan mereka jalankan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Memang kita sekarang di dalam situasi ya yang mengkhawatirkan, ya, yang takut, yang tidak berdaya, entah harus bagaimana. Namun firman Tuhan kata, gagah perkasa, jangan takut. Allah berjanji kepada Yosua, aku dulu bagaimana menyertai Musa, sekarang aku juga akan tetap menyertai dengan kamu. Tidak beda. Ya, Musa sudah saya pimpin selama hidupnya sampai selesai tugasnya. Sekarang giliran kamu. Kamu juga akan mengalami seperti itu. Nah kita mempunyai Tuhan yang dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Allah yang pernah menyertai Musa, yang pernah menyertai Yosua, sama enggak dengan Allah yang sekarang ini? Tetap sama, enggak berubah. Jadi janji Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita tetap tidak berubah. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan kecil hati. Kita menengadah pada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Saya yakin masing-masing kita mempunyai tugas, mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda dari Tuhan. Hanyalah kita seringkali kurang mendengarkan firman Tuhan. Kurang jeli akan firman Tuhan. Kita hanya mendengarkan suara hati sendiri, keinginan sendiri. Marilah kita di situasi seperti ini banyak menggunakan waktu mendalami firman Tuhan.
kembali pada firman Tuhan. Minta firman Tuhan memberikan penerangan kepada kita supaya kita disadarkan. Saya sendiri selama setengah tahun ini juga belajar kembali kepada firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan dari dulu sudah pernah dibaca berulang-ulang. Tapi begitu saya membaca kembali, mendapat penerangan yang baru. Karena roh Tuhan adalah roh yang hidup. Firman Tuhan juga firman yang hidup dan menghidupkan. Nah itulah ya, yang selalu menjadi kekuatan kita. Marilah kita belajar sebagai abdi manusia. Kita melayani manusia sesama. Ya, abdi manusia. Tapi di sisi lain kita adalah hamba Tuhan. Ya, kita yang sudah menerima tugas, panggilan dari Tuhan, kepercayaan dari Tuhan. Marilah kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Pengetahuan penting enggak? Penting. Kepribadian penting enggak? Penting. Kesetiaan penting enggak? Penting. Sama-sama penting. Kita lihat proses ya, Tuhan bagaimana memakai Musa. Yang pertama diisi pengetahuannya. Ya. Kemudian 40 tahun dibentuk kepribadiannya. Menjadi seorang gembala yang lemah lembut. Yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian dilatih kesetiaannya di dalam pelayanan. Nah hari ini kita juga demikian. Waktu Yesus memberikan perumpamaan hamba yang setia juga menyinggung hal ini. Ya. Kalau kita membaca Injil Matius pasal 24, pasal 25, di sana dikatakan ya, kita dituntut menjadi hamba yang setia, betul enggak? Ya, yang baik, yang bijaksana. Oh, 3 unsur ini semua ada di dalam diri Musa. Demikian juga di dalam diri Yosua. Nah, biarlah hari ini kita juga menuntut. Pengetahuan penting. Pengetahuan secara umum, pengetahuan Alkitab, firman Tuhan penting. Itu akan memberikan arahan pada kita. Ya, kepribadian, hati yang lemah lembut, yang takut pada Tuhan, itu juga penting. Kemudian diimbangi juga dengan kesetiaan di dalam kehidupan pelayan yang nyata. Kiranya kita semua boleh menjadi hamba Tuhan yang melayani sesama. Dan sampai pada akhirnya nanti kita juga akan menerima pahala dari Tuhan yang sudah disiapkan untuk kita masing-masing. Mau? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini. Sekali lagi firman-Mu mengingatkan kami supaya kami ada satu kerinduan menjadi hamba-Mu dan melayani sesama. Kami boleh menjadi hamba Tuhan, menjadi abdi manusia. Tolonglah kami Tuhan di dalam situasi yang sangat sulit, yang tidak menentu ini. Kami tidak hanya melihat di lingkungan kami saja, namun kami juga boleh menengadah kepada Tuhan, mencari tahu apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Berikan petunjuk yang jelas dan pimpinlah kami, bentuklah kami, pakailah kami. Selama hidup kami di dunia ini, kami boleh menjadi alat yang Tuhan pakai, memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Pengakuan iman rasuli. Apa yang kau percayai tentang Allah Bapa? Percaya kepada Allah Bapa yang berkuasa, Hari kami dan apa yang kau percayai tentang Yesus Kristus, Anak Allah? Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Bagi yang ketiga bagi kedua dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang baik dan orang mati. apa yang kau percayai tentang Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus yang satu Tuhan Maha Kudus, pengampunan dosa,
kami menunggu dan juga berdoa. Amin. Puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan memberkati setiap kita. Dan saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya. Katakan bersama-sama, selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan dan mari saya undang kita semua untuk berdoa untuk setiap korban persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Dan kami sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan Engkau senang dan bersuka cita kepada setiap kami Tuhan yang memberikan dengan hati yang bersuka cita. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari saya undang sekali lagi Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita untuk siap terima berkat daripada Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Mari bersama katakan, Engkau Tuhan yang sudah menyembuhkan setiap kami, yang sudah memberkati setiap kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan.
Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita akhiri di dalam doa, kita bersyukur buat ibadah hari ini. Tuhan, kami datang kembali kepada Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sudah memimpin ibadah pelayanan kami hari ini dari awal pertengahan sampai selesai. Biarlah pujian doa kami kiranya berkenan di hadapan-Mu, bahkan firman Tuhan sudah diberitakan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Tertius Santo yang sudah mengingatkan kami, mengajarkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya Engkau sudah memanggil kami dari kegelapan kepada terang. Yang dulunya kami bukan umat Tuhan, tetapi sekarang menjadi umat-Mu yang Engkau kasihi. Yang dulunya Tuhan anak terhilang, Engkau sudah mengembalikan kami, menemukan kami menjadi anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami sungguh mengucap syukur Engkau sudah memberikan status yang baru kepada kami, bukan hanya sebagai anak-Mu, tetapi kami juga sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan setia, sama seperti Musa melayani Tuhan dengan setia, sama seperti Yosua yang melayani Tuhan dengan setia. Demikian juga kami pada siang hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau boleh mengingatkan firman Tuhan kepada setiap kami, akan panggilan kami bahwa sesungguhnya kami adalah hamba Tuhan yang boleh kami praktekkan kepada sesama kami. Melayani Tuhan dinyatakan dengan melayani sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, terutama Engkau mengizinkan situasi yang sulit, yang tidak enak yang kami alami, bahkan seluruh Tuhan umat-Mu mengalami masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kiranya Engkau boleh meneguhkan, menguatkan setiap kami untuk kami menjadi hamba Tuhan yang kami nyatakan menjadi hamba manusia melayani sesama kami. Oleh sebab itu pada siang hari ini mampukanlah kami, Roh Kudus menguatkan kami untuk kami boleh bertanya kepada Tuhan, boleh mengerti kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya berkat Tuhan sudah tersedia bagi kami semua. Hamba-hamba Tuhan yang melayani diberkati, terutama hamba-Mu Bapak Pendeta Tertius Santo yang sudah membagikan berkat firman Tuhan. Tuhan pakai pelayanan hamba-Mu dimanapun berada. Berkatilah hamba-Mu dengan kekuatan, kesehatan, berkatilah keluarganya juga. Terima kasih, berkati seluruh jemaat yang sudah bersama-sama beribadah. Ya Tuhan, di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, kami percaya berkat Tuhan boleh menyertai usaha pekerjaan dari setiap jemaat. Tuhan Kau memberkati yang mengalami pergumulan keuangan, pergumulan keluarga, pekerjaan, apapun yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu siang hari ini. Kami berdoa kiranya Engkau campur tangan dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, yang memiliki kelemahan tubuh, sakit, penyakit, pada siang hari ini kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu. Kami mohon anugerah Tuhan, kiranya Engkau memberi pemulihan kepada setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami berpisah, kami berdoa buat negara dan bangsa kami yang kami cintai. Kami menyerahkan para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri di pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai di kota Surabaya ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberi hikmat kepada mereka semua, supaya mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik, takut akan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, sehingga keadilan Tuhan boleh dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Kami berdoa buat gereja-Mu dimanapun berada yang sudah mengadakan ibadah baik secara offline maupun online. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berpisah, menikmati hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Memberkati Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita. Berkat di dalam nama Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.